Lagu ketiga ya Pak Yuda. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memujimu, mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Sangkal diri pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Dari awal ya Pak Yuda. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memujimu, mengasihi, mengampuni sesamaku dan semua musuhku. Sangkal diri pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Bersaksi, bersedekah setiap hari, merawat sesama yang sedang menderita, bersahaja dalam hidup setiap hari, dan berdoa di dalam ketulusan. Ulang dari awal ya. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memujimu, mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Sangkal diri pikul salib setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Bersaksi, bersedekah setiap hari, merawat sesama yang sedang menderita, bersahaja dalam hidup setiap hari, dalam doa dan dalam kekudusan, dalam berdoa
dalam ketulusan. Oh. Ya, dan selanjutnya kita akan mempersiapkan diri untuk firman Tuhan pagi hari ini dengan judul Kerajaan 1000 Tahun. Untuk para lektor bisa mempersiapkan diri. Bu Neliana, Yesaya 65, pasal 65 sampai selesai. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai selesai. Ibu Cinta bisa mempersiapkan diri. Sebelumnya kita akan berdoa. Saudari Naomi berdoa untuk firman Tuhan. Baik. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Pujian penyembahan telah kami naikkan Tuhan, dan doa-doa kami panjatkan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu yang akan disampaikan Gembala kami Pastor Paul. Engkau urapi dan berkati beliau Tuhan, hingga apa yang disampaikan menjadi berkat dan juga rema untuk setiap kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Naomi. Silakan Ibu Neliana berdoa, membacakan firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak Apeng. Salam Pak Apeng. Ya, salam. Salam Pastor Paul, Bu Ana. Salam Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang ada di Zoom dan yang ada di live chat dan di YouTube. Dan salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Pujilah Tuhan, karena kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam komunitas kita Embun Pagi. Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Yesaya 65 ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku, senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa, dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan, dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi, dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak. Firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu. Sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Yakni, aku tidak akan memusnahkan sekaliannya.
Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni. Aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku, dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersuka cita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku di dalamnya. Tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan
tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian. Iya, selanjutnya terima kasih Bu Neliana. Selanjutnya Ibu Cinta melanjutkan dengan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai 15. Silakan Bu Cinta. Ya, baik Pak Apeng. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentang orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya.
dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih Bu Cinta atas pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan dengan judul Kerajaan 1000 Tahun. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Sorry ya, datang terlambat karena tadi saya di jalan, kita baru ada beberapa ada ketemu dengan beberapa tua-tua di Den Haag ya, Gereja Indonesia di Den Haag. Ya, tadinya ya luar biasa ya, saudara ya. Konsistensi ya, kasih karunia. Kalau kita konsisten di dalam kasih karunia, tiba-tiba semua jalan dibuka, saudara ya, semua jalan dibuka. Kita sudah kerjasama dengan beberapa gereja di Zeeland, di Rotterdam, di Den Haag, di Amsterdam, ya sudah di Haarlem ya, di Haarlem. Luar biasa, saudara ya, luar biasa Tuhan bukakan semua jalan itu. Nah, saya bilang kalau saya bikin gereja sendiri repot ya, tapi kita bukannya kita nggak bisa bikin sendiri gitu ya. Tuhan menyertai perjalanan kita, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa bersama-sama menuai ya, saudara ya. Itu kerjasama ya, kita bisa kerjasama dan bersyukur ya mereka meresponi dengan positif. Ya, kita mulai 12, kita padat sekali ya, 12, 15, 8, 12, 14, 18, wah kita full sekali ya. Luar biasa saudara ya, apa yang kita lakukan tiap bulan di Den Haag itu ya, kita tiap bulan dengan dingin-dingin, dalam segala keterbatasan kita, ya Tuhan benar-benar sertai ya. Dan kita berdoa supaya semangat unity ini ya, saudara, bisa menghasilkan penuaian yang luar biasa di Eropa ini, saudara ya. Nah, saudara, di hari-hari ini ya kita banyak diceritakan ya tentang rapture gitu ya. Itu pengangkatan. Mereka pengennya langsung pengangkatan, saudara. Nah, saudara, orang-orang yang ingin langsung pengangkatan, rapture dengan caranya sendiri, tapi mereka tidak mau hidup di dalam cintanya Tuhan Yesus, di dalam aturan yang sudah Tuhan buat. Tuhan itu hidup di dalam, kita ini hidup di dalam aturan Tuhan ya, ada hukum-hukum Tuhan. Yaitu hukum alam semesta ini, saudara. Saya ulangi ya. Kita ini hidup, ada hukum yang mengikat kita, yaitu hukum alam semesta ini. Baik itu alam semesta yang rohani dan yang jasmani, saudara. Kita tuh terikat hukum roh dan hukum jasmania. Mau percaya, mau enggak, ya begitulah. Lah kemudian, hukum alam semesta dibagi dua. Ya, hukum rohania, hukum yang di dalam kerajaan Allah dan yang di luar kerajaan Allah. Tapi semua tetap sama, ada hukum master of law-nya ini ada yaitu apa? Cinta kasih. Mau Anda Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ateis, apapun, ada terikat dengan hukum yang terutama, yaitu hukum cinta. Kalau Anda langgar cinta, Anda akan menuai kebencian, menuai bencana, saudara, menuai kematian. Kalau Anda hidup dengan cinta, mau agama apapun, Anda akan menuai kehidupan dan kebahagiaan di dunia ini. Nah, kalau untuk Anda masuk ke yang di akhirat nanti, ya Anda harus menyebut nama Yesus, nggak ada cara lain. Anda bisa bahagia di dunia ini apabila Anda taat dengan hukum cinta. Tetapi apabila orang-orang sudah taat kepada hukum cinta dan dia melakukannya dengan sungguh hati, segenap hati, ya, maka Tuhan sendiri akan datang ya kepadanya ya. Orang-orang yang tadinya tidak mencari Allah, tapi dia melakukan hukum cinta itu, Allah berkenan kepada dia datang. Seperti Abraham, seperti Ayub, ya, seperti Nuh. Dia nggak ngerti dulu bagaimana memanggil Allahnya, tapi kan hatinya penuh dengan belas kasih. Tuhan datang, saudara, kepada dia. Seperti Sakeus,
dia pemungut cukai. Tuhan datang padanya. Makanya jangan khawatir kalau Anda punya keluarga, Anda merasa ini yakin papaku ini orang baik, begini. Saya yakin dengan cara yang ajaib Tuhan akan datang dia kalau memang dia benar-benar baik. Masalahnya banyak orang kelihatannya baik, ternyata pencitraan. Jadi jangan ngeklaim orang baik, saudara ya. Kita nggak ngerti cara hidupnya orang, kehidupannya dia bagaimana. Ya pokoknya kita serahkan sama Tuhan saja. Tapi kalau orang itu benar-benar baik, saudara ingat kepala pasukan Roma itu Cornelius, malaikat Tuhan datang sama dia. Ya, kepala pasukan Roma yang datang sama Yesus juga sama ya. Yang hambanya sakit itu dia datang. Atau Cornelius dan banyak lagi sida-sida dari Ethiopia. Bagaimana bisa sida-sida Ethiopia itu bisa terima Yesus? Bagaimana tiba-tiba Filipus digerakkan untuk ketemu sida-sida Ethiopia sehingga seluruh Ethiopia dimenangkan bagi Tuhan Yesus? Ya, jadi ada Tuhan bergerak dengan sebuah aturan dan keadilan yang luar biasa. Dan nggak bisa ditipu, saudara. Jadi ada hukum cinta. Kalau orang ikutin patuhi hukum cinta itu, hukum kasih itu, ya kasih yang tulus itu ya, maka dia akan menikmati kebahagiaan di dunia ini. Karena hukum itu berbalas, ya aksi reaksi. Anda menabur cinta, maka akan menuai cinta. Kalau Anda menabur kebencian, keserakahan, Anda akan menuai bencana. Nah, orang-orang ini akan berbahagia di muka bumi ini. Tetapi apabila dia benar-benar konsisten dan dia benar-benar mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, mencari cinta itu dengan sungguh-sungguh, maka tadi dikatakan dalam Yesaya 65, aku berkenan untuk menemui orang-orang yang tidak mengenal namaku, tidak memanggilku. Didatangi justru. Yang dia tadi tidak kenal tiba-tiba datang. Sementara orang-orang yang berseru-seru dalam namaku, tapi dia malah tidak melakukan apa yang kuperintahkan. Ya kan, sehingga anak-anak kerajaan itu malah nggak menikmati, tapi orang dari timur, barat, utara, selatan datang ke kerajaan itu menikmati perjamuan dengan anak domba, tapi anak-anak kerajaan itu malah dibuang. Itu yang terjadi, ya itu yang terjadi. Nah makanya saudara, banyak kali kita orang-orang Kristen maunya bypass. Sekali selamat, tetap selamat. Ya, kalau selamatmu benar-benar selamat. Masalahnya selamatmu nggak benar-benar selamat. Masalahnya kamu mengira kamu selamat. Ya, dengan imani saja, tapi lupa bahwa Anda harus kontrol. Imanku berbuah nggak? Kalau imanmu tidak berbuah, hati-hati. Jangan-jangan imanmu mati atau Anda berpura-pura beriman. Ya, Anda maunya selalu beruntung, saya maunya selamat, saya mau bikin berzina, saya mau jahat, mau apa, yang penting saya percaya Yesus pasti selamat. Nah, itu tadi yang di dalam Yesaya 65 ayat 11 itu ya. Yesaya 65 ayat 11 bunyinya tadi ya mempersembahkan korban kepada dewa Gad dan dewa Meni. Apa itu dewa Gad dan dewa Meni? Dewa Gad dan dewa Meni itu adalah dewa fortune, ya, the god of fortune and the god of destiny. Anda maunya pokoknya selalu beruntung, Anda maunya selalu menang, nasibmu baik. Selalu beruntung dan nasibnya baik, saudara. Itu yang kita mau semua. Tanpa Anda mau jalan salibnya. Jalan salib itu apa? Penderitaan, bukan. Jalan salib adalah jalan yang penuh cinta. Jangan berkata bahwa jalan salib itu penderitaan, tergantung Anda memandangnya. Ya, Anda kalau lagi jatuh cinta, ya, Anda selalu berangan-angan saya akan menderita buat orang yang saya cintai ini. Supaya dia tahu betapa saya mencintai dia. Itu kan cinta kan begitu, saudara ya. Beda dengan nafsu. Kalau nafsu, ya pokoknya kamu kangkang saja. Buat jus-jus olahraga bebek. Tapi kalau Anda cinta, Anda ingin menunjukkan kepada yang kamu cintai bahwa kamu berkorban buat dia. Supaya dia tahu kamu mencintainya. Maka di dalam circumstances itu, di dalam pencobaan itu, Anda senang menunjukkan kepada dia, wah, lihat aku berdarah, gunungku kudaki, samudra aku lalui. Nah, itu kan cinta kan begitu, saudara kan? Karena dia lagi nafsu, lagi libido, lagi naik, saudara sekalian. Jadi dia ngomong, wah, gunung akan kudaki, samudra akan kulalui, saudara, akan ke subrangi. Karena dia lagi libido, begitu dia udah jus olahraga bebek, udah lupa, aduh gunungnya di mana tadi ya?
Lautnya mana tadi? Aduh, udah tak istirahat dulu lah aku ya. Itu nafsu, ya. Lagi menggebu-gebu, ngomongnya lagi pacaran, gunung kudaki, lautan kuseberangi, saudara. Begitu sudah olahraga BP, cucu-cucu anaknya 5. Waduh, udah enggak karu-karuan. Terus Anda bilang, waduh, gunungnya kemarin udah pindah. Dia bilang begitu ya. Jalan Via Dolorosa atau jalan salib itu adalah jalan cinta, saudara ya. Di mana kita bisa membuktikan cinta kita. Sebab tanpa jalan salib kita nggak pernah bisa membuktikan cinta kita. Orang nggak tahu cinta kita. Kamu cintanya cuma basa-basi, ini nafsu doang nih. Kan gitu kan, mek lagi pasaran, ya pegang-pegang sana, pegang sini. Aku cinta padamu loh, Dek. Aku cinta padamu. Iya, Thomas. Iya, aku cinta padamu. Mek sana, mek sini. Wah, gerayang-gerayang semua. Ngomongnya cinta. Ya, begitu dia tiba-tiba ada anjing datang, dia lari dulu, saudara. Ada anjing galak, dia lari dulu. Wah, cinta gundul peang, saudara ya. Udah demek-demek, udah puas, dia lari dulu, saudara. Ada masalah, dia pergi dulu. Ya, lagi masih gadis, demek-demek sana sini, begitu udah melendung perutnya, udah melendung 5 kali. Jangankan ngemek-emek, deket mabuk, bau. Kurang ajar, saudara ya. Nah, itu ya. Tapi kalau dia cinta benar, ada jalan salib itu, dia bangga. Ketika saya harus menderita buat istri dan anak saya bangga, saudara. Ya, ketika anak saya melihat saya menderita buat dia, ya, dan dia tahu saya mencintainya, saya bangga sekali. Anak saya juga bangga. Papaku pasti akan dimanapun aku membutuhkan, papaku selalu ada. Saya sama papi saya juga gitu, saudara ya. Waktu papi saya mau dikeroyok orang sekampung gara-gara saya itu, papi udah depan, wah, papiku tuh hebat sekali. Di situ saya tahu papiku akan melakukan apa saja buat aku, saudara. Ketika kakak-kakak saya tuh pasang badan buat saya bangga sekali. Saya tahu kakak-kakak saya itu siap berkorban apapun demi saya, saudara ya. Luar biasa, saudara ya. Itulah jalan penuh cinta. Nah, itu yang terus kemudian kami lakukan, saudara, buat keluarga kami. Karena kita melihat, maka jalan penuh cinta, jalan salib itu bukan penderitaan, tapi sebuah sukacita, karena kita membuktikan kita sukacita untuk membuktikan saya mencintaimu. Aku rak popo, tapi di belakangnya udah panas semua, udah tombak panah, wah, udah silat semua, udah berdarah-darah. Aku rak popo, kita senyum di depannya gagah perkasa, di depan udah berdarah-darah. Itu kan jalan penuh cinta itu, saudara kan, itu ya, meme komik itu ya. Nah, itu jalan penuh cinta. Kita menderita demi yang kita kasihi. Nah, kalau ceritanya di itu Mario sama Agnes itu bukan jalan penuh cinta, jalan orang goblok, saudara ya. Mas, aku dilecehkan, gebuk. Nah, itu kan goblok, saudara ya. Bukan jalan penuh penderitaan. Itu jalan orang bodoh. Ya kan, itu jalan penuh nafsu. Bukannya dicek dulu, ditanyain kenapa, gebuk sampai mau mati. Itu goblok, saudara ya. Itu bukan jalan penuh cinta. Beda ya, saudara ya. Jalan penuh cinta itu tidak dipenuhi dengan hawa nafsu. Jalan penuh cinta itu berbuat cinta, saudara. Ya, bukannya terus orang semua digebuk. Saya mencintai kamu, kubuktikan aku mencintai kamu dengan gebuki orang lain. Enggak begitu, itu nafsu namanya, saudara ya. Saya mencintai kamu dengan saya cemburu sehingga orangnya tak gebuki demi kamu nih. Itu namanya nafsu. Beda ya, saudara ya. Jalan penuh cinta itu kita siap menderita, pasif sebagai penderita. Siap menanggung penderitaan, bukan gebukin orang lain, saudara ya. Itu namanya agresif. Orang-orang yang pengen beruntung, orang-orang yang pengen sekali selamat tetap selamat, orang-orang yang pengen pokoknya mujur terus, ya pokoknya Tuhan berkati, berkat. Ya, selalu berharap kepada dewa keberuntung, itu namanya dewa keberuntungan. Nyupang Yesus. Anda mau Tuhan Yesus, kasih uang, kasih 10% supaya balikannya 200%. Itu namanya nyupang Yesus. Anda cari Yesus ke gereja biar kaya raya. Itu namanya nyupang Yesus. Begitu Yesus bilang, ampuni yang di sana. Oh enggak Tuhan, enggak, saya tak kasih perpuluhan saja. Aku tak diakoni saja. Kalau suruh ngampuni nanti dulu, saudara. Nanti dulu Tuhan, nanti. Ya sudah, diam. Itu
Ada orang miskin dikasih, enak dia, enggak apa-apa. Aku tak kasih per bulan dulu, pokoknya udah biar gereja saya nggak mau tahu lah. Pokoknya saya kasih 10%, gaji saya 1 miliar, tak kasih 100 juta, udah bodo amat. Itu kasihan, belum bayar sekolah. Alah nanti repot, nanti sekali saya masuk ke sana, nanti nelpon saya terus minta-minta duit, jadi repot saya. Oh itu sana, oh itu sini, oh di sini. Banyak dalih saudara ya, Anda nggak mau repot. Ada jalan penuh salib penderitaan itu Anda nggak mau lewati. Anda maunya langsung bypass, selalu beruntung, nabur 10% dapat 200%. Nah itulah namanya nyupang Yesus. Ya, dewa God itu tadi ya, dewa keberuntungan. Anda maunya selalu beruntung, ya kan, dapat 4 kali lipat, ya kan, hitung-hitungan 4 kali lipat teologi kemakmuran itu kan. Dan juga ada dewa destiny, ya kan, nah, dewa meni, dewa destiny, dewa nasib. Nasibnya pokoknya selalu baik. Katanya Tuhan begitu dikasih jalan penderitaan, padahal Tuhan berkata apa saudaraku? Rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Rancanganmu adalah rancangan penuh damai sejahtera. Ya. Dan Tuhan berkata, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi begitu kita ada penderitaan, ada aniaya, kita nggak mau. Oh nasibnya jelek ikut Yesus. Setelah aku ikut Yesus kok sial terus. Jangan-jangan bukan Anda sial. Anda sebenarnya sedang dipersiapkan hatimu untuk menerima berkat. Karena setiap kali Anda mau terima berkat, karaktermu harus disiapkan. Tapi kamu responnya sombong kali. Responmu itu begitu angkuh, auban, arogan. Sehingga berkatnya nggak jadi datang. Anda cuma terima gosokannya. Anda kalau mau makan ya saudara ya, Anda mau makan, oke, makan. Pakainya piring yang kemarin, yang bekas makan kemarin, apa piring yang baru dicuci, saudara? Anda kalau makan setiap hari kita makan. Setiap hari kita makan. Apakah piringnya pakai piring bekas makan kemarin? Enggak, kan dicuci dulu kan. Proses mencuci itu kan dibersihkan semua dari kotoran-kotoran, sisa-sisa makananmu yang kemarin. Sisa berkat-berkatmu yang kemarin kan Anda harus dibersihkan dulu semua. Anda pakai piring yang baru, Anda terima berkat yang baru. Anggur yang baru, kirbatnya harus baru. Berkat yang baru, makanan setiap hari, piringnya juga harus bersih. Dibersihkan pakai piring yang baru. Dibersihkan itu sakit, saudara ya. Sebenarnya nggak sakit yang namanya dibersihkan. Anda aja yang cemen, alay lebay. Lagi dibersihkan, responmu berlebihan. Ya kan? Alay lebay kan. Aduh sakit, aduh sini, aduh. Padahal kan apa? Anda cuma mau enak-enakan nyupang Yesus. Sama nyupang tuyul, nyupang babi ngepet, nyupang kuntilanak. Anda kan bisa memuaskan hawa nafsu kan, sambil gebuki orang, Anda mau berzina, mau apa, tapi duit tetap datang. Anda kan maunya begitu. Ada keberuntungan datang, lagi ada mau sial, nggak jadi sial, gara-gara nyupang tuyul, nyupang kuntilanak, nyupang pocong, nyupang genderuwo, nyupang Yesus. Tapi disuruh mengampuni, nggak mau. Disuruh lewat jalan salib, nggak mau. Nah itulah dewa God dan dewa meni. Ya. Lalu bagaimana kita mau masuk kerajaan 1000 tahun? Sebab di kerajaan 1000 tahun itu, kita semua itu benar-benar orang-orang pilihan yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya, makanya di kerajaan 1000 tahun itu, saudara, tidak ada duka nestapa. Karena kerajaan 1000 tahun itu adalah masa-masa di mana orang-orang sudah melewati masa-masa pencobaan. Orang-orang yang memerintah selama kerajaan itu adalah orang-orang yang berkualitas. Lalu orang-orang rakyat jelata itu yang diperintah oleh Anda. Karena Anda orang-orang berkualitas, Anda orang-orang yang bermutu di dalam Tuhan, dipenuhi urapan, maka akan menghasilkan berkat. Sehingga orang-orang lain yang tadinya berdosa menikmati berkat-Mu, menikmati damainya. Sehingga tadi dikatakan, nggak ada orang yang mati di bawah 100 tahun. Umurnya panjang-panjang. Karena ada berkat, karena alam semestanya dikelola dengan cinta. Sehingga orang-orang pun semua, nggak yang jahat, nggak yang baik, jadi baik semua. Coba lihat penjara di Belanda. Mau yang baik, mau yang jahat. Karena negara ini diberkati, penjaranya kosong, saudara ya. Penjara sampai dijualin. Indonesia penjara sampai penuh-penuh. Ya, Salemba Cipinang itu isinya 4.000 orang, itu saudara. Mumet itu, saudara ya. Over kapasitas itu. Kan gesek di dalamnya kan, 4.000 orang. Lihat foto-fotonya, itu kan ngeri kan ya. Di Belanda, penjara malah kosong. Kenapa? Karena ada orang-orang yang bijak, orang-orang yang penuh dengan hikmat yang mengelola negara ini sehingga semua rakyatnya makmur. Umurnya panjang-panjang. Di Indonesia umur bisa umur 50 hebat, saudara ya. Anda bisa melewat umur 60 udah hebat.
sehat ya, umur 60 dengan keadaan sehat, yang banyak invalid semua. Di sini saudara, umur 80 masih dansa-dansi saudara, umur 80 masih seger ya. Itu yang punya restoran Kampung Daun itu, toko Kampung Daun itu, umur 80 tahun masih diajak dansa, masih kencang gitu saudara ya. Suaranya masih banter, masih dansa-dansi, masih itu yang terjadi. Dan nanti orang-orang yang penuh dengan penuh dengan cinta itu yang akan mengelola bumi. Bayangin ya, orang-orang yang penuh dengan cinta, ya kalau dia memegang satu pekerjaan, makin dia penuh dengan cinta, makin penuh dengan urapan. Lihat ya, bahkan anak singa sama anak lembu bisa makan rumput, saudara, makan rumput bersama. Artinya udah nggak ada kejahatan lagi, saudara. Lihat ya, Yayasan Damaris. Karena dikelola dengan cinta, hampir nggak ada ruwet-ruwet, saudara. Ya kita bersyukur Tuhan kasih orang-orang yang kirim orang-orang yang baik ya, saudara. Coba Anda lihat ya, banyak orang ngelola yayasan bolak-balik, duitnya dicolong sama pengerjanya, sama aktivisnya, dicuri ini, dicuri itu. Waduh, habis semua duitnya, donasinya orang. Dia disikat ini, disikat itu, dipakai ini, dipakai itu. Kita mah utuh saja ya, saudara ya. Karena ada urapan, saudara, di sini. Semua orang-orang pengurus-pengurusnya diurapi Tuhan. Sehingga ya ada keberuntungan, orang-orang yang kerja yang dilayang baik-baik, saudara. Ya, ada sedikit friksi-friksi. Karena sibuk dengan cinta. Sibuk untuk berkarya. Sementara kalau yang lain kan sibuk cari duit, sibuk cari donasi. Kita sibuk berkarya. Sementara banyak orang sibuk cari donasi pikirannya. Nah, Anda gimana? Anda sibuk dengan cari kekayaan atau sibuk dengan membangun karaktermu, saudara? Kalau kamu penuh dengan cinta, maka dia sibuk dengan membangun karakternya. Orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu sibuk mencari kekayaan. Sehingga ruwet. Ya karena dia sibuk mencari kekayaan, ya ruwet. Ya, dan dia bisa handle, tapi ruwet. Kalau istilahnya sampah itu kalau nyapu cepat-cepat masukin bawah bangku semua. Rumahnya bersih tapi di bawah bangku ya sampah, di bawah karpet sampah, di bawah lemari sampah. Pokoknya kelihatannya rapi. Udah yang penting cepat-cepat beres. Tapi kalau orang-orang yang penuh cinta enggak, tiap hari satu-satu ditelateni karena dia penuh cinta. Ya. Sehingga kualitas itu, saudara. Orang-orang yang penuh dengan hawa nafsu, kuantitasnya yang penting. Orang-orang yang penuh dengan cinta, kualitasnya yang penting karena kualitas akan berbuah kuantitas. Kuantitas tidak bisa berbuah kualitas, nggak bisa. Nah, Anda ada di mana? Apakah orang yang penuh cinta? Kalau Anda penuh cinta, Anda akan ada di dalam kerajaan 1000 tahun itu sebagai pengelola, bukan sebagai user. Tapi kalau Anda tidak penuh cinta, hanya sebagai pasien. Nah, kemudian 1000 tahun selesai, Anda mau obat-obatan digiling sama iblis, ya, sama setan, sama diabolos, masuk neraka bareng-bareng. Sementara Anda yang penuh cinta, pindah ke langit dan bumi yang baru. Setelah kerajaan 1000 tahun, kiamat Anda pindah. Karena cinta itu kamu bawa serta ke sana. Sementara orang-orang yang user ini hanya menikmati, begitu orang-orang penuh cinta ini hilang, ya Anda cuma tinggal sialnya. Nanggap ya, saudara ya. Maka dari itu, saudara, tiap hari penuh hidupmu dengan cinta. Adakah cinta? Tiap pagi bangun, malam bangun, adakah cinta di hati? Adakah cinta di hati? Selalu Tuhan beri aku cinta, Tuhan beri aku cinta, Tuhan beri aku cinta. Begitu saudara ya, jalan salib ya adalah jalan yang penuh cinta, bukan penuh penderitaan. Penuh cinta, jalan salib itu adalah jalan cinta, saudara ya. Bukan ada menyiksa diri, nyambukin diri kayak itu ya, sekte-sekte gereja yang nyambukin diri kan ada itu. Bukan begitu. Tapi dengan ketika Anda mengampuni orang, aku nggak rela Tuhan. Orang ini harusnya tak sikat, aku nggak rela Tuhan. Tapi karena Anda penuh cinta, ya sudah lepaskan. Uang bisa dicari lagi. Tuhan, aku nggak rela Tuhan. Dia sudah menodai kehormatan keluarga saya Tuhan. Lepaskan. Ada pengampunan. Wah, harus mati, kudu mati. Kalau enggak mati, aku yang mati. Kamu tak mati ini sendiri. Wah, repot saudara ya. Hatimu penuh dengan dendam. Itu bukan jalan cinta, bukan jalan salib. Anda mau memuaskan hawa nafsumu supaya balance. Satu ya, eye for an eye, ya kan? Eye for an eye, tit for tit.
Kalau kamu mau mata ganti mata, maka seluruh dunia akan menjadi buta. Karena setiap orang punya dendam satu sama lain, mata ganti mata, buta semua. Lalu bagaimana kita mau menghadirkan terang kepada ada terang pun sudah buta semua, mau melihat terang bagaimana, saudara? Ya, kiranya rahmat dari Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Ya, terima kasih Pak Apeng. Mari kita menyanyikan lagu terakhir ya. Aku mengasihi Tuhan Yesus, by Pastor Paul Zeng. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan ragaku. Ku mengasihi Engkau Tuhan Yesus dengan segenap kekuatanku, memuji-Mu. Mengasihi, mengampuni, memberkati sesamaku dan semua musuhku. Sangkal diri, pikul sadari setiap hari, rendah hati dan jaga kekudusan. Bersaksi, bersedekah setiap hari, merawat sesama yang sedang menderita, bersahaja dalam hidup setiap hari, dan berdoa di dalam kekudusan, dan berdoa di dalam kekudusan. Amin. Kasih. Ya, kita akan menerima doa berkat dari Pastor Paul. Silakan Pastor. Terima berkat dari Tuhan Yesus, ya bareka Adonai wais mereka Tuhan Yesus memberkati engkau dan memelihara engkau. Ya Adonai penai oleh kau huneka Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Isa Adonai penai oleh kau Yesus mereka shalom. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Indonesia. Terima Selamat kasih yang semuanya. Selamat Selamat beraktivitas. malam. Selamat malam yang di Eropa. Selamat beraktivitas, selamat istirahat. Terima kasih Pastor Paul. Ya. Bu Devi. Semuanya. Semuanya. God bless you. Terima kasih Pastor. Terima kasih Terima kasih Bu. Ya, Pak Pastor. Yance. Ya, God bless you. Amin. Selamat beristirahat, Iwan.